Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, para mustami, pendengar radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Juga ada Masjid Raya TV, juga beberapa TV yang lain yang turut juga menyebarluaskan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah syukur kita karena kita sudah sampai kepada bulan Rajab. Setelah Rajab nanti Sya'ban, kemudian Ramadan. Ada doa yang populer ya. Seorang muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana. Ya Tuhan kami, sampaikan kami kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ini doa ini tidak bermasalah, walaupun di segi sanad hadisnya lemah, ya, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kita berdoa kepada Allah supaya kita sampai kepada bulan mulia, tidak masalah, tidak masalah sama sekali, dibolehkan. Tetapi yang sangat tidak sahih adalah hadis yang mengatakan bulan Rajab ini bulan Allah, ya. Bulan Sya'ban bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan bulan umat Nabi. Ini katanya hadis palsu. Jadi memang itu urusan ahli hadis ya, bukan urusan kita. Tapi hati kecil kita bergembira ketika kita sampai kepada bulan Rajab seperti ini. Kita bergembira. Kita malah berdoa kepada Allah supaya umur kita panjang dan sampailah kita ke bulan suci tahun yang akan datang ini. Tahun ini 2 bulan lagi. Jadi bulan Ramadan itu penghulu segala bulan, dan diwajibkan oleh Allah puasa Ramadan, puasa wajib, rukun Islam yang keempat. Jadi beradam ke situ itu hal yang sangat mulia. Beradam bercita-cita supaya kita diberi kesehatan oleh Allah sampai umur kita memasuki bulan suci Ramadan. Itu sudah sejak dulu. Bulan Ramadan lalu pun sudah kita berdoa seperti itu supaya kita sampai lagi kepada bulan Ramadan yang akan datang. Meski kadang-kadang jadi takdir mendahului kita. Kadang-kadang
Di antara kita ada yang meninggal sebelum sampai ke bulan suci Ramadan. Kadang-kadang hari ini, besok, lusa, kita ada di antara kita yang meninggal dunia. Atau menjelang masuk bulan suci Ramadan kita meninggal, sakit meninggal. Semua itu Allah yang tahu, takdir, ya. Tetapi ada tugas kita hamba, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam, dalam keimanan. Bagaimana mati dalam keimanan, ya? Berpegang teguh kepada syariat Islam, kepada perintah-perintah wajib, fardu ain, ya, kita laksanakan. Jadi kita bukan hanya beribadah ikut-ikutan, taklid buta, tapi kita beribadah berdasarkan petunjuk dari guru-guru kita yang berasas Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Jadi harus ada dalil dalam beribadah, supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut-ikutan, ibadahnya sangat banyak, belum tentu Allah menerima ibadah itu. Apalagi ternyata bukan berdasarkan dari syariat Islam. Kadang-kadang ibadah itu sisa dari agama sebelum agama orang Aceh ini. Di Aceh ini sebelum ada Islam, agama Hindu dan Buddha. Jadi setelah Islam, seluruh ajaran Hindu itu kita tinggalkan. Tapi masih ada, sisa-sisanya itu masih ada dan didukung oleh umat. Ini menyedihkan, ya. Umat tidak mau belajar. Sehingga warisan Hindu kadang-kadang masih ada. Saya tidak mau menyebut contoh, karena kita selalu menjaga ukhuwah. Kalau kita terlalu terbuka, nanti ada yang tersinggung, ada yang merasa sami kagak belah karena bulun. Nah, itu kan. Maka cari sendiri mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang khurafat. Cari sendiri, berguru kepada guru-guru. Jangan kita terus menegakkan bid'ah, khurafat, ya. Tahayul. Beribadahlah menurut sunnah, berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ulama. Itu silakan. Tapi kalau sudah keluar dari 4 sumber hukum itu, sudah keluar dari Al-Quran, sudah keluar dari sunnah Nabi, sudah keluar dari ijma' ulama, sudah keluar dari qiyas, itu sudah menjadi masalah. Mirip punya orang sebelum Islam. Sudah terjebak kita dengan ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Naudzubillah min zalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bulan Sya'ban ini, ya, ada sebuah peristiwa yang sangat mampu membersihkan kekotoran dalam kehidupan kita. Bulan ini adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Ini terjadi menurut para ulama terjadi tanggal 27 malam.
malam 27 Rajab ya. Rajab ini Rasulullah Isra Mi'raj. Kemana? Isra itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa tembus ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini adalah mukjizat terbesar. Mukjizat yang kalau mukjizat itu tidak bisa diukur dengan akal. Akal tidak mampu tidak mampu berpikir. Coba bayangkan Isra Mi'raj itu hanya sekejap saja. Ketika Rasulullah pulang padahal sudah menembus angkasa luar yang sangat jauh sampai ke Sidratul Muntaha, itu di dalam hadis dikatakan tempat tidur Rasulullah masih panas. Tadi Rasulullah tidur di situ, kemudian dibawa oleh Jibril sampai di lapis langit, kemudian Rasulullah memegang tempat tidurnya masih panas dengan badan yang pertama tadi. Hanya sebentar saja kejadiannya. Nah, ini tidak masuk akal. Makanya Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy itu menolak. Tidak masuk akal. Dianggap Muhammad itu gila. Mana mungkin sekejap saja sudah kembali. Sedangkan untuk Masjidil Aqsa saja butuh waktu berhari-hari. Kok ini sekejap saja sudah menembus langit dan bumi. Jadi tidak bisa diukur dengan akal. Namanya saja mukjizat. Mukjizat itu ijaz yang berlawanan dengan hukum alam. Dan mampu mengalahkan pikiran-pikiran, alasan-alasan manusia. Itu disebut mukjizat, bisa mengalahkan yang lainnya. Itu disebut ijaz atau mukjizat. Bagaimana contohnya? Kata orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau betul-betul tadi malam engkau betul-betul pergi ke Masjidil Aqsa, coba kamu katakan kepada kami berapa tiang Masjidil Aqsa itu? Apa warna catnya? Ada apa di halamannya? Nah, coba kamu sebutkan. Jadi sekali lagi terjadi mukjizat. Allah membuka tabir. Jadi kasyaf itu Rasulullah bisa melihat seperti kita lihat video. Jadi lalu Rasulullah sudah melihat masjid, lalu menghitung tiang-tiangnya, kemudian menyebutnya di halamannya ada pohon-pohon zaitun, ada kebun-kebun tin di Palestina. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan ketemu dengan kafilah-kafilah yang sedang pulang dari Syam menuju Mekah. Jadi kebetulan kafilah itu juga sudah tiba di situ. Kemudian membenarkan apa yang disebut oleh Rasulullah itu dibenarkan oleh kafilah yang baru sampai dan juga dibenarkan oleh orang-orang yang pernah sering berkunjung ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini luar biasa. Jadi Isra Mi'raj ini bagi kita umat Islam wajib percaya.
Kalau ada yang mengingkari, kita kafir. Oh, berat sekali. Berat sekali. Kalau ada di antara orang Islam yang mengingkari, berarti dia sudah mengingkari juga kewajiban salat 5 waktu. Karena Rasulullah menerima perintah salat itu waktu Isra Mi'raj. Maka bagi kita tidak boleh mengingkari adanya peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau kita berbeda pendapat sedikit tidak masalah. Misalnya ada orang yang mengatakan Nabi itu kan naik seperti orang bermimpi dia. Naik dengan rohnya. Nah, bukan dengan jasadnya. Ada sebagian lagi mengatakan Rasulullah langsung naik dengan roh dan jasadnya. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat. Memang di dalam Islam ini ada ulama yang berpendapat Rasulullah naik dengan rohnya saja. Ada juga ulama berpendapat Rasulullah naik dengan roh dan jasadnya. Kalau kita di Aceh, umumnya ulama Aceh ini berpendapat dengan roh dan jasadnya. Saya juga berpendapat seperti itu. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Bi'abdihi. Makna hambanya bi'abdihi itu, para ahli bahasa, kalau disebut bi'abdihi itu dengan roh dan jasadnya sekaligus. Nah, seandainya bukan dengan roh dan jasadnya, mungkin Allah akan menyebutnya birruhi saja. Nah, tapi ini bi'abdihi. Kalau sudah disebut bi'abdihi, hambanya, itu dengan roh dan jasadnya sekaligus. Adakah ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu dengan mimpi saja, dengan rohnya saja? Ada. Jadi ahli hukum Islam di Indonesia, beliau adalah dosen Universitas Indonesia, namanya Profesor Dr. Hazairin. Ini orang Minangkabau, tapi alim sekali. Yang hidupnya sezaman dengan Hamka. Profesor Hazairin ini berpendapat Rasulullah ini Isra Mi'raj dengan rohnya saja. Ternyata beliau juga bukan sendiri. Ada seorang ulama besar dari Mesir, namanya Muhammad Haikal, pengarang kitab Hayatul Muhammad. Itu kitabnya sangat terkenal, Hayatul Muhammad. Kata Profesor Dr. Muhammad Iqbal, Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruhnya saja. Tetapi ulama paling besar lagi dari Mesir membantah, ya. Ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau itu dekan Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo. Juga temannya, ya, Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Kedua ulama besar ini mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dengan roh itu tidak benar. Yang benar Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Dan pengikut-pengikut mereka itu sangat banyak, sehingga lebih mayoritas yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dengan roh dan
jasanya. Karena yang memperjalankan Rasulullah ke langit itu bukan manusia, tetapi Allah. Allah yang membawanya, yang memanggilnya supaya Isra Mi'raj itu Allah. Dan pemandunya bukan sembarang makhluk. Pemandu Rasulullah, guide Rasulullah kalau istilah sekarang, yang memberi petunjuk jalan itu rajanya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang menuntun urahnya itu Jibril. Jadi kalau sudah urusan Allah dan Jibril, semuanya memungkinkan. Tidak perlu ragu-ragu, semuanya memungkinkan. Apalagi sudah diberkati sekelilingnya. Sekeliling perjalanan sudah diberkati. Kalau manusia naik ke langit tanpa diberkati oleh Allah, akan mati. Kenapa? Karena hilangnya oksigen. Begitu sampai ke batas angkasa luar, itu oksigen tidak ada lagi. Manusia akan mati. Tetapi karena sudah diberkati sekelilingnya, diberkati oleh Allah, tidak lagi kehilangan oksigen. Oksigen sudah ada dalam Rasulullah, dalam pribadi Rasulullah, dalam tubuh Rasulullah dan sekelilingnya. Jadi tidak akan binasa Rasulullah, karena sudah diberi oksigen oleh Allah. Jadi begitu cara kita berpikir. Ini urusan Allah, bukan urusan manusia. Untuk apa sebenarnya perjalanan itu? Dikatakan oleh Allah dalam surat 1 tadi, ayat 1 surah Isra, linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kebesaran Rasulullah. Allah. Memang benar nanti Rasulullah akan melihat beberapa kejadian, baik di dalam surga maupun di dalam neraka, dilihat oleh Rasulullah. Juga Rasulullah melihat hal yang gaib lainnya, antara lain dalam surah An-Najmu Rasulullah melihat Jibril alaihissalam yang sangat raksasa, yang sangat besar. Malah ada juga ulama yang berpendapat Rasulullah juga melihat Allah, tetapi ada ulama yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah melihat Allah. Rasulullah hanya menerima wahyu saja, kewajiban salat 50 waktu. 50 waktu salat diwajibkan. Tetapi ketika Rasulullah turun dari langit, singgah juga di tingkat ke-6 langit. Jadi ada pintu-pintunya langit. Di pintu 6 tadi, waktu pergi bertemu Musa, waktu pulang bertemu juga Nabi Musa. Lalu Nabiullah Musa kalamullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah kepadamu?" Jadi Rasulullah menjawab, "Wahai kalamullah Nabi Musa, saya diwajibkan salat 50 waktu untuk umat saya dan saya. Wahai Muhammad, itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Kamu dan umatmu tidak mampu mengerjakannya 50 waktu. Kembali ke Tuhanmu, minta kurang. Minta kurang." Lalu Rasulullah kembali kepada Allah. Ini ada dua versi, tapi tidak bertentangan.
Menurut hadis sahih riwayat Bukhari, sekali Rasulullah kembali kepada Allah dikurangi 10. 2 kali 20, 3 kali 30, 4 kali 40. Lalu yang terakhir Rasulullah kelima kali dikurangi 5 kali, tinggal 5. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, itu 5 masih berat, minta lagi. Tapi Rasulullah menjawab, wahai Musa, saya malu dengan Allah. 5 ini tidak berat bagi saya dan bagi umat saya. Jadi berapa kali bolak-balik? 5 kali. Itu menurut Sahih Muslim. Tetapi dalam Sahih, itu menurut Sahih Bukhari ya. Menurut Sahih Bukhari 5 kali. Tetapi di dalam kitab hadis Sahih Muslim, itu Rasulullah bolak-balik sampai 9 kali. Sekali bolak-balik 5 dikurangi, sekali 5 sampai 9 kali. Tinggal 5. Kemudian Rasulullah menerima yang 5 itu, tidak mau balik lagi. Walaupun Nabi Musa menyarankan supaya minta kurang lagi. Tapi jawab Rasulullah, saya malu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, walaupun tinggal 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Kalau ibadah kita ini lillahi ta'ala, berkualitas, punya ilmu, akan diberi pahala yang sangat besar. Jadi salat itu sangat besar pahalanya. Seolah-olah sama dengan 50 waktu kita laksanakan. Cuma caranya cukup banyak bagi kita. Hanya ulama-ulama besar, ahli-ahli fikih, ahli tauhid, ahli ibadah lainnya, mungkin yang sudah mencapai derajat itu. Jadi puasanya, salatnya sudah sangat luar biasa, sudah menjadi lezat. Jadi ulama-ulama besar, ahli tasawuf, ahli sufi, ulama-ulama yang kelas-kelas itu lezat sekali. Begitu salat lezat. Dan tidak mampu digoda oleh setan dalam salatnya itu. Jadi ibadah yang lezat. Kadang-kadang kita belum sampai ke situ. Betapa banyak di antara kita yang salat kita itu tidak punya ilmu. Tanda-tanda tidak punya ilmu antara lain, yang pertama malas melaksanakannya. Sudah sampai waktu, alah bahasa hati. Lebu habis bate-bate. Itu banyak sekali orang yang meninggalkan salat asar karena sibuk dengan permainan, dengan kerja dan sebagainya. Jadi enggan tidak segera mendengar azan, panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita mencari kemenangan, mari kita salat. Tapi tidak tertarik. Banyak orang asyik minum kopi, ngobrol, ketawanya seperti keledai. Padahal kat luar dia semayang, kem lagi keledai kem. Ibu raya kem bawa warung kopi itu. Hana tinggal suara adzan, malah mereka itu ketawa supaya tertutup kedengaran adzan. Kita pikir setelah azan itu segera dia ke masjid, juga tidak. Ini orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Itulah yang disebut orang-orang yang fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Jadi beda fikir celaka ini.
dalam hal lain mentang. Dalam urung sembahyang pun yang celaka. Jadi menyanyiakan salatnya. Dan yang paling fatal lagi, di samping menyanyiakan salat, ada juga orang ya, salat dijadikan sebagai adat istiadat keluarga saja. Oh, karena ayah lun, nek lun ulama besar, maka ayah lun pergi sembahyang. Tapi cucunya anak ilmu. anak ilmu. Kerja bana rezeki haram gecok je. Padahal salat yang benar adalah salat yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini surah Ankabut ayat 45. Ini harus berpikir kita. Kadang-kadang kita sedang ada jabatan. Itu sumber uang sangat banyak. Kalau salat kita sudah benar, kita kenal ini haram, ini syubhat, ini halal. Jadi mungkin kita akan ambil yang halal saja. Karena kata Imam Syafi'i, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang takwa itu melebihi kebutuhannya. Melebihi. Penceramah saja lebih rezekinya. Kita butuhkan uang sehari sebenarnya hanya 100 ribu. 100 ribu. Di situ sudah ada ikan, sudah ada gula, sudah ada teh atau kopi, sudah ada jajan untuk anak. 100 ribu sudah cukup. Tetapi kadang-kadang Allah memberi 500 ribu, malah lebih. Ya. Itu yang halal saja. Untuk apa yang haram? Itu. Untuk apa yang haram? Tetapi bagi manusia yang disesatkan oleh Allah, ya, di samping yang halal itu mereka juga mencari yang syubhat. Bukan hanya yang syubhat, yang haram pun mereka cari juga. Yang penting duit, harta, halal haram tidak mau tahu. Itu tidak benar juga orang seperti itu. Ya. Kalau kita ingat pesan Imam Syafi'i, ya, imam kita itu, nah, rezeki itu yang halal saja lebih. Untuk apa yang haram? Untuk apa yang coba? Ini orang lupa kepada pesan Imam Syafi'i. Jadi orang berlomba-lomba mengumpulkan harta halal haram, itu tidak pernah cukup. Seperti orang minum air laut. Air laut itu asin, semakin kita minum semakin tidak cukup. Jadi tidak pernah menghilangkan haus air laut itu kalau kita minum. Begitu juga orang-orang yang disesatkan oleh Allah, tidak pernah cukup mengejar dunia. Halal haram tidak mau tahu. Uang itu kan sama saja. Uang yang kita ambil yang baru dari bank dan uang yang ada di pasar ikan yang sudah luya-luya itu kan sama harganya. Tidak peduli. Yang penting uang. Yang paling sedih, kita Aceh ini syariat Islam. Syariat Islam. Tetapi ada yang membunuh, memperkosa, merampok harta orang, membunuh orang, mencuri kambing orang, mencuri. Kalau di Aceh Utara, bangki lemo mati, muya hana daya tanam, tengah ka hanali. Hoka kai cok kaya apa belo? Yang kan lagi ada baju bui je. Hai lemo ka mati pupok limo ton tu. Ka mati bangki na. Nanti kagak ada. Rupanya kayak apa beliau. Sudah tingkat-tingkat itu manusia. Ya. Salah satu penyebabnya adalah hukum-hukum syariat Islam
tidak berlaku. Jadi seolah-olah syariat Islam itu pendek tangannya. Tidak bisa menjamah orang berzina. Tidak bisa menjamah syariat Islam itu koruptor. Tidak bisa menjamah penzina. Padahal